Oke, kembali lagi bersama saya di video, dan video kali ini kita sebenarnya pengen belajar tentang database MySQL ya, terutama sekarang kita belajar di step awal yaitu instalasi. Nah, karena kita pengen mempermudah, jadi kita nggak perlu install yang rumit. Jadi di sini kita coba belajar menggunakan namanya XAMPP ya. Jadi nanti Anda bisa kunjungi di apacefriends.org/download.html ya. Oke, nanti saya tulis di bagian deskripsi ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa download. Jadi Anda silakan pilih. Di sini ada beberapa versi, dari versi yang terakhir sampai versi stabilnya ya, silakan pilih ya. Oke. Nah, sebenarnya XAMPP ini apa? XAMPP ini sebenarnya adalah kombinasi dari 4 hal, yaitu ada Apache, ada MariaDB atau MySQL, kemudian PHP dan Perl. Nah, tadi cuma saya sampaikan bahwa karena kita pengen simple aja, maka kita menggunakan XAMPP aja ya, meskipun kita hanya pengen menggunakan MySQL-nya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya dan kemudian bagaimana cara memakainya di dalam MySQL saja. Jadi nanti otomatis yang lain kita nggak perlu pakai dulu sementara ya. Oke. Nah, ini kita klik download, klik. Oke, jadi ini saya sudah download ya installernya yang tadi XAMPP Windows. Karena di saya versi 64, berarti saya ambil yang 64 ya. Oke. Nah, di sini tinggal Anda klik aja. Saya klik ya instalasinya. Oke, nanti munculnya seperti ini. Ini instalasinya, tinggal Anda klik next aja. Ini juga tinggal next saja. Ini tinggal, oh maaf. Di sini Anda boleh milih di mana Anda mau menaruh nanti file-file dan foldernya ya. Kalau saya kadang-kadang saya lebih milih bukan di C, karena apa? Kadang kalau misalnya saya install ulang, otomatis yang C-nya ikut kehapus ya, karena kadang-kadang datanya ada di situ ya. Kadang-kadang saya milih selain di root-nya ya, misalnya saya pilih di E ya. Oke. Di sini saya milih di E, saya milih next, klik next lagi. Nah, kemudian ini diinstal. Oke, nanti proses instalasi akan saya skip sampai selesai untuk mempercepat durasinya ya. Oke, nanti kalau udah lengkap bentuknya seperti ini, Anda harus ngasih izin kepada Windows Defender Anda supaya si Apache-nya ini bisa diakses ya. Oke. Karena nanti akan kepakai juga untuk beberapa hal yang lainnya. Oke. Nah, ini udah selesai, nanti seperti ini tampilannya. Kita finish, klik finish. Saya akan memilih menggunakan bahasa. Oke, jadi nanti kalau udah terinstall bentuknya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ada 5 sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambahan sebenarnya, ada tool tambahan yaitu Apache, MySQL, ada FileZilla, ini nanti untuk transfer file, ada Mercury, ada Tomcat ya. Tomcat ini sebenarnya mirip seperti Apache, tapi ini di provider sama Tomcat ya, Apache Tomcat ya. Oke. Nah, karena nanti yang kita butuhkan hanya MySQL, berarti otomatis saya hanya akan start MySQL aja. Jadi ini tinggal Anda klik aja ya. Oke. Nah, sebaiknya nanti Anda tinggal pilih Anda lagi mengembangkan apa. Nah, nanti Anda pilih yang diklik MySQL ya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama, ini ketika dia meminta untuk dibukakan akses, ini juga harus di allow. Ya, pastikan nanti ini udah nyala, PID-nya ada dan ports-nya sudah nyala dan warnanya hijau, berarti ini udah siap digunakan ya. Oke. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini Anda tidak perlu menyalakan dulu karena tergantung nanti Anda mau menggunakan web servernya mau apa aja, mau Tomcat atau mungkin Anda mau buat sendiri pakai Node.js misalnya, atau nanti pakai yang lain, nggak ada masalah. Yang penting pastikan ini sudah nyala ya. Oke. Oke, jika sudah terinstall nanti kita tinggal memastikan apakah MySQL sudah jalan. Nah, kelebihannya XAMPP ini dia memberikan namanya PHP MyAdmin ya. Jadi Anda bisa cek menggunakan PHP MyAdmin. Nah, oke. Untuk menyalakan PHP MyAdmin kita membutuhkan pertolongan Apache. Jadi otomatis Anda harus menyalakan dulu Apache-nya ya. Oke, ini saya nyalakan Apache-nya. Nah, pastikan ini udah sampai hijau. Oke, jadi untuk mengakses MySQL yang PHP MyAdmin itu menggunakan bantuan Apache ya. Jadi
kita akan mengaksesnya menggunakan Apache. Oke, kembali ke sini lagi. Nanti Anda boleh buka browser lagi. Anda buka menggunakan localhost. Localhost dulu aja ya, enter. Untuk memastikan bahwa instalasi XAMPP kita sudah berhasil atau belum ya. Oke. Kalau munculnya seperti ini artinya bahwa XAMPP kita sudah terinstall dengan baik ya. Oke. Khusus untuk PHP MyAdmin itu sebenarnya di sini sudah ada. Anda tinggal klik atau misalnya Anda ketikkan namanya pun nggak ada masalah ya. Oke. Nah, inilah tampilan PHP Anda ketika ini masih polos ya, masih awal sekali. Jadi mungkin ini namanya database-nya dan ini namanya environment-nya untuk MySQL controller-nya ya atau IDE-nya. Sebenarnya tool-nya ada banyak ya, selain menggunakan PHP MyAdmin nanti Anda bisa menggunakan semacam MySQL Workspace atau yang lainnya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba belajar membuat paling sederhana dulu, database yang sederhana dulu. Oke, saya klik basis data di sini. Saya klik basis data. Saya akan buat basis data. Misalnya saya kasih nama karena kita lagi belajar nanti tentang database. Saya buat namanya CrudDB ya. Oke, database sudah terbuat. Nah, kalau menggunakan MySQL atau SQL base itu basically ada table ya. Jadi ada dalam database. Nanti di bawahnya Anda harus membuat namanya table ya. Oke. Contoh paling sederhana saya membuat data tentang tabel ya, maksud saya tabel tentang misalnya yang sederhana tentang data penduduk misalnya ya. Oke, saya tulis nama tabelnya adalah penduduk. Jumlah kolomnya sementara saya buat sederhana dulu karena latihan ya. Oke, saya buat penduduk. Nah, di sini nanti akan dibuat. Nah, untuk berbasis MySQL Anda harus selalu sebutkan namanya ID ya. ID ini sebagai primary key. Karena ID biasanya disarankan yang tipenya angka ya, entah itu integer atau nanti ada big integer nggak ada masalah. Oke. Kemudian field yang kedua saya ingin pilih menggunakan nama, yang ketiga adalah alamat ya. Oke. Nah di sini saya tipenya karena nama, di sini saya pilih varchar. Varchar itu variable karakter. Jadi Anda bisa tentukan panjangnya. Artinya nanti tersimpan di database ada maksimumnya adalah misalnya 250. Alamat saya set varchar juga sementara ya 250. Nah, kemudian setelah ini Anda boleh klik atau Anda setting yang lain. Tapi sementara setting yang awal kita hanya setting yang ini dulu aja ya. Oke. Ini tinggal Anda pilih simpan. Dan oke, dan tabel kita sudah jadi ya. Jadi di sini kita sudah membuat tabel tentang penduduk. Oke. Kemudian langkah selanjutnya misalnya kalau kita ingin insert beberapa data, di sini Anda bisa menambahkan beberapa data ya. Anda pilih klik tambahkan ya. Oke. Nah, di sini mungkin bahasa yang di saya otomatis pakai bahasa Indonesia. Nanti tergantung kalau Anda install, bisa jadi Anda dalam defaultnya bahasa Inggris ya. Oke, misalnya saya masukkan di sini contohnya adalah Budi Krisnawan. Alamatnya adalah Bandung. Saya simpan. Oke. Nanti saya bisa lihat hasilnya menggunakan klik ini, jelajahi. Dan hasilnya adalah sudah masuk ya. Oke. Nah, supaya ini bagus, ini mungkin saya harus tambahkan ini karena ada ID. Biasanya ID ini harus kita set sebagai primary key. Maka di sini saya rubah supaya ID ini menjadi primary key ya. Cara merubahnya gimana? Di sini Anda klik dulu fieldnya dan ini Anda klik namanya utama ya atau primary kalau nanti dalam bahasa Inggrisnya ya primary ya utama. Dan otomatis dia akan menjadi primary key. Dan karena dia menjadi primary key, ini ada tambahan ya, add primary key. Di sini ada lambang dia sebagai primary ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi kelebihan dari MySQL itu memungkinkan bahwa key-nya adalah kita nggak perlu mengenerate atau kita nggak perlu input manual tapi otomatis di generate. Nah, supaya otomatis di generate di sini ada fitur namanya auto increment. Jadi dia ketika Anda memasukkan data otomatis akan mendapatkan ID sesuai dengan posisi terakhir ya. Nah, ini saya pilih ubah dulu. Dan di sini ada pilihan AI. AI ini singkatan dari auto increment. Anda klik dulu, Anda centang checklist. Kemudian Anda klik simpan ya. Nah, di sini udah Anda lihat ini udah primary key dan di sini adalah auto increment. Kita lihat manfaatnya adalah seperti ini ya. Oke. Jadi kalau Anda tadi lihat
Di sini sudah ada ID-nya 1. Ini saya tambahkan lagi data kedua, misalnya tambahkan Wati ya, Wati Sukmawati, ini alamatnya Jakarta. Di sini ID nggak perlu saya masukkan, ini saya kosongkan ya ID-nya. Ketika saya kirim dan saya lihat hasilnya, nah otomatis dia akan memberikan kode sesuai urutannya ya, oke. Nah, salah satu kelebihan dari penggunaan ID atau primary key ini adalah dia sama database akan diindeks ya. Jadi database itu sangat butuh sekali namanya indexing, karena dia akan mempercepat untuk melakukan proses query ya, untuk proses query misalnya untuk update atau delete dan sebagainya. Jadi bisa Anda bayangkan tanpa indexing dia akan lama nyarinya. Jadi dia nyarinya seperti kebingungan ya sebenarnya. Dia akan nyarinya dengan konsep yang lain sebenarnya. Jadi dengan menggunakan indeks harapannya adalah dia bisa mencarinya lebih cepat dan lebih mudah. Jadi contoh kalau misalnya saya pengen edit, nah nanti proses query-nya itu tidak membutuhkan waktu lama ya. Jadi salah satu kunci membuat database yang bagus adalah proses manipulasi database-nya akan dijalankan dengan waktu yang cepat ya. Nah, jadi contoh di sini ya, contoh dia prosesnya adalah dilakukan dalam 0,011 detik. Jadi bayangkan jika Anda punya tabel yang tidak diindeks ya, nanti otomatis ketika Anda mencari, ketika Anda delete atau ketika Anda whereby artinya mencari menggunakan where, nah nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Oke. Nah, ini sekian dulu kita belajar database MySQL-nya. Nanti kalau Anda pengen belajar yang lebih advance, nanti akan kita lihat di video-video selanjutnya ya. Oke. Terima kasih.